Tuhan luar biasa apa nih saudara? Luar biasa masalahnya apa luar biasa apanya nih? Luar biasa baiknya Tuhan, luar biasa goncangannya. Goncangannya saudara nggak sampai sini, tenang aja, itu ada di daerah Myanmar, Kamboja, nggak sampai sini. Tapi kalaupun goncangan gempa itu diizinkan di sini, iman kita tidak tergoncangkan. Amin. Puji Tuhan, hari ini saya berdiri di tempat ini karena firman Tuhan. Amin. Semua karena karya firman Tuhan membawa kita ke tempat ini. Saudara tercipta karena firman Tuhan, saudara bisa berdiri di sini karena kuasa firman Tuhan. Hari ini kebenaran Tuhan masih berbicara tentang seri Great Harvest, tahun tuaian besar. Saudara percaya, masih yakin bahwa tahun ini 2025 saudara akan mengalami tahun tuaian besar? Amin. Saya meyakini itu, keluarga saya. Tuaian besar akan bergerak masuk dalam keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, pelayanan, bahkan gereja Tuhan. Amin. Kalau kita aminkan, itu akan terjadi. Hukum supranatural menjadi hukum natural dalam kehidupan kita. Warga kerajaan sorga, ada kebenaran firman Tuhan yang mau kita sama-sama dengar. Temanya adalah firman yang menghidupkan. Firman Tuhan yang menghidupkan. Sama-sama, 1, 2, 3. Saudara, apakah saudara tahu dan yakin bahwa Alkitab ini adalah buku pedoman bagi hidup kita? Apakah saudara yakin bahwa firman Tuhan ini adalah pedoman bagi hidup kita? Amin. Pertama-tama yang harus kita tahu, yang harus kita pahami, yang harus kita yakini adalah bahwa dalam kehidupan alam semesta ini, di dalam kehidupan manusia ini, yang mendasari semuanya, yang mengawali semua permulaannya adalah firman. Semua bisa jadi karena firman. Amin. Artinya bahwa firman adalah pencipta dari semua yang pernah ada. Dan semua yang terlihat di depan mata kita, itu karena firman Tuhan. Amin. Semua yang ada di alam nyata ini bisa terjadi oleh karena gara-gara firman Tuhan yang dirilis. Amin. Kita lihat kebenaran firman Tuhan yang pertama yang mendasari. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Dan dari firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu ternyata Allah sendiri. Pada permulaannya, pada awalnya adalah firman. Tidak ada manusia, tidak ada yang lain. Cuma ada pada mulanya adalah firman yang ada. Amin. Dan gara-gara firman dirilis oleh Tuhan, maka terciptalah banyak hal yang tercipta di muka bumi ini. Dalam kitab Kejadian 1 ada 9 ayat mengenai peristiwa terciptanya yang ada di muka bumi ini. Termasuk saudara ada di dalamnya. Kalau Kejadian 1 itu ada 9. Kalau saudara lihat di Android saudara atau di Alkitab saudara, yang kata berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan itu ada 9 kali. Dan ini yang pertama, terciptalah terang, terciptalah cakrawala, terciptalah darat dan laut, terciptalah tumbuh-tumbuhan, terciptalah benda penerang, terciptalah makhluk hidup air dan di darat, lalu terciptalah hewan hidup di darat, lalu terciptalah manusia. Terciptalah, berfirmanlah, tumbuhan berbiji dan berbuah. Luar biasa. Mungkin saudara nanya, kenapa manusia nomor 6? Kenapa manusia nggak nomor 1? Jawabannya gimana? Kalau saudara tercipta nomor 1, kita mau taruh di mana? Hebat Tuhan, settingnya hebat. Dia kasih terang dulu, cakrawala, darat dan lautan, tumbuh-tumbuhan, tercipta benda penerang, tercipta makhluk hidup.
hewan yang hidup di darat, baru tercipta manusia. Keren ya, Tuhan menciptakan hari yang ke-6. Kalau kita terciptanya di sini aja nih, kita nggak bisa makan ikan, kita nggak bisa makan burung, kita nggak bisa makan B2 dan teman-temannya. Ini Tuhan setting, semua tercipta karena firman. Saya ada di sini karena firman yang menciptakan. Ini adalah karya firman. Saudara ada di sana, tempat duduk saudara tercipta karena karya firman. Keren ya, firman Tuhan punya kuasa. Yohanes 1 ayat 3 sampai 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kita ganti kata Dia. Kita tahu Dia itu adalah firman. Firman itu adalah Allah. Kata Dia kita ganti firman. 1, 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam firman ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Amin. Kita mendalami tentang firman Tuhan. Dalam kehidupan ini ada 3 dunia yang kita mesti pahami. Dan saudara berada di dunia ini. Yang pertama adalah dunia nyata. Yang kedua adalah dunia cyber. Yang ketiga adalah dunia rohani. Dunia nyata, semua komunikasi dengan dunia nyata menggunakan 5 panca indera. Setuju? Dunia nyata. Lalu dunia cyber atau dunia maya ini, semua komunikasi dengan dunia maya menggunakan namanya internet atau Android saudara, kalau saudara punya kuota. Lalu yang ketiga, ini adalah pusat dari semuanya. Semua komunikasi di dunia rohani itu melalui kehidupan rohani. Kita bisa melakukannya, kehidupan rohani atau dunia rohani, karena di dalam diri kita memiliki roh, sehingga kita bisa hidup dalam kehidupan rohani. Amin. Sampai sudah mengerti? Warga kerajaan sorga, ini yang perlu kita ketahui, pahami, bahwa sebenarnya kita tidak bisa menghindari ketiga kehidupan di dunia ini. Dunia ketiga ini, dunia nyata, dunia cyber, dunia rohani. Setuju? Apalagi yang pertama, yang terutama, dunia kehidupan rohani. Kita nggak boleh pernah lupa. Saudara setuju? Setuju? Mengapa? Karena kehidupan rohanilah yang sebenarnya mendasari semua kehidupan kita yang ada saat ini. Karena kehidupan rohanilah yang mengerti firman Tuhan. Karena kehidupan rohanilah yang tahu akan firman Tuhan, yang mempunyai daya, kemampuan, kuasa mencipta. Amin. Ibrani 11 ayat 3 mengatakan begini. Kita baca sama-sama pelan-pelan. 1, 2, 3. Karena iman kita ngerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Yang mengerti katakan amin. Saudara semakin mengerti bahwa firman Tuhan itu punya kemampuan, kekuatan, daya cipta yang luar biasa. Yang tidak kelihatan menjadi kelihatan gara-gara firman Tuhan. Itu yang pernah Tuhan lakukan di kitab Kejadian 1. Dia menjadikan alam semesta karena firman. Amin. Dan saudara ada di sini bisa disebut saudara manusia firman.
Saudara tercipta karena firman. Kehidupan rohani adalah awal dari semua kehidupan yang ada di dunia ini. Amin. Kehidupan rohani yang ada kandungan firman adalah awal dari semua kehidupan yang ada di dunia ini. Kehidupan dunia maya, kehidupan dunia nyata, cyber atau nyata. Lebih pertama adalah kehidupan rohani yang punya kandungan firman Tuhan. Yang bisa klop dengan firman Tuhan adalah kehidupan rohani. Firman Tuhan adalah bahan utama penyebab dari sebuah kehidupan yang sudah terjadi di dunia ini. Firman Tuhan penyebab utama saudara bisa diberkati, menerima pertolongan, menerima keselamatan, itu karena firman. Amin. Warga kerajaan sorga, sekarang saya mau bertanya, berapa lama kita sudah berdiri atau duduk menjadi seorang Kristen? Berapa lama? 10, 15, 20. Berapa besar yang kita sudah tahu mengenai pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita? Warga kerajaan sorga, sudah di mana posisi firman Tuhan hingga saat ini? Saudara menjadi orang Kristen, di mana posisi firman Tuhan? Berapa harga firman Tuhan dalam diri kita? 20, 40, 50, 70, 100 atau 0 bagi saudara nilainya? Saya nggak penting firman Tuhan, saya butuhnya uang. 0 nilai saudara. Kalau saudara menilai firman Tuhan selama jadi orang Kristen masih kecil, bagaimana saudara bisa menciptakan karya-karya dalam diri kita, dalam perkataan kita yang penuh firman Tuhan? Saudara sedang menghambat hal-hal besar tercipta dalam diri saudara selama ini. Warga kerajaan sorga, kalau sampai saat ini nilai harga firman Tuhan hanya di bawah 50%, maka jangan heran bahwa banyak hal-hal yang baik yang belum terjadi dalam kehidupan saudara. Jangan heran banyak keberhasilan-keberhasilan yang belum terjadi. Kenapa? Saudara tidak punya firman yang punya daya cipta, daya kreasi, daya ledak, hal-hal besar, keberhasilan dan keberuntungan. Itu faktanya seperti itu. Warga kerajaan sorga, hari ini Tuhan mau pesan sama kita semua untuk kita sadar, amin. Untuk kita istighfar sama-sama, untuk kita lebih menghargai firman Tuhan. Hargai firman Tuhan, nilainya harus lebih tinggi. Amin, saudara. Saya punya uang, uangnya bagus, baru saudara. Apakah menurut saudara nilainya ini besar atau kecil? Bagi saya dulu waktu saya SD kelas 1 ini besar loh. Bisa buat berapa hari? Tuh, bisa buat nasi uduk, bisa berapa porsi? 10 ini. Sekarang nggak ada artinya ini ya, buat nasi uduk. Ini halus, rapi, jadi digosok. Kalau saudara ngelihat yang ini jelek saudara. Saudara pilih yang mana? Ini jelek saudara. Jelek loh, saya lecekin. Saudara pilih yang mana? Saya injak-injak. Saudara pilih yang mana? Kenapa? Karena nilainya berbeda. Nilainya lebih tinggi. Kalau saudara punya firman Tuhan, saudara akan disebut orang-orang yang punya nilai tinggi. Amin. Seberapapun kisah mengenai saudara di belakang, kisah terjadinya saudara, orang tua atau apapun kisah buruk saudara, kalau sekarang ini saudara punya firman Tuhan, nilai firman lebih tinggi, saudara jauh lebih tinggi orang memandang. Amin. Firman Tuhan itu selalu lebih tinggi dibanding kenyataan hidup. Kalau saudara menganggap bahwa firman Tuhan itu tidak berarti apa-apa di kenyataan, saudara rugi. Karena saudara bisa tahu yang menciptakan
Semua yang ada ini adalah firman. Junjung firman Tuhan mulai hari ini dalam hidup saudara. Saudara akan menciptakan karya-karya yang indah, yang besar. Bilang, kalau belakangan ini saya rugi, hal-hal keberhasilan, keberuntungan saya tidak terjadi, hari ini ada pesan Tuhan yang mendarat dalam diri saya. Aku harus junjung firman Tuhan dalam kehidupan saya. Amin. Sampai salah saya. Bukan saja firman Tuhan kita jinjing, tapi junjung. Amin. Warga kerajaan sorga, ingat bahwa di waktu di belakang ini kita sudah membuat kerugian dalam diri kita. Ingat bahwa banyak hal besar yang baik yang sudah miss, yang sudah gagal dan tidak terjadi dalam diri kita. Sudah miss, sudah terdelay, hanya gara-gara kita kurang memposisikan firman Tuhan di atas di dalam diri kita. Dalam pekerjaan, yang mau bekerja, usaha, pasangan, karir, bawa firman Tuhan di atas. Kau akan melihat firman Tuhan itu selalu lebih tinggi dibanding kenyataan hidup. Amin. Saya katakan ini karena firman Tuhan ini sudah teruji oleh nabi-nabi terdahulu di perjanjian lama. Dia sudah membuktikan. Amin. Abraham menjadi bapak orang yang beriman. Siapa lagi? Sebutin. Musa, Yosua. Siapa lagi? Sadrak, Mesak, Abednego. Sampai perjanjian baru. Yohanes, Paulus, Petrus. Semua sudah menguji firman Tuhan, sudah mempercaya firman Tuhan. Maka keberhasilan terjadi. Sekarang ada saudara dan saya. Amin. Yang menjunjung tinggi firman Tuhan. Maka akan terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Warga kerajaan sorga, namun selama masih ada sisa waktu, saya katakan mumpung masih ada sisa waktu yang Tuhan kasih sama kita. Kita nggak tahu zaman sekarang ya, anak-anak muda jangan kau merasa, nah hidup saya masih lama, masa kontrak kita nggak tahu kapan. Dulu ada sepupu saya bilang gini, Tarnes masih muda, dia pada udah WL dulu di sini. Dia bilang, Star masih muda, gua happy dulu di dunia malam. Apa yang terjadi? Saya ajak ke sana, ayo kita pelayanan lagi, ayo dunia malam. Dia ke sana sini, daerah sana. Akhirnya dia dipanggil Tuhan, terkena penyakit. Akhirnya dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu hidup kita sampai kapan. Tapi mumpung masih ada sisa waktu. Amin. Mumpung ada sisa waktu di dunia yang nyata ini. Masih ada waktu untuk kita membawa firman Tuhan itu masuk dalam diri kita. Dan menduduki bangku yang tertinggi. Jabatan tertinggi di dalam diri. Itu firman Tuhan. Waktu belum terlambat. Amin. Masih ada waktu. Bilang sama kanan kiri, masih ada waktu, belum terlambat. Bilang lagi, yuk posisikan firman Tuhan yang tertinggi dalam kehidupanmu. Jangan, dengerin, jangan begitu. Yuk posisikan firman Tuhan tertinggi dalam kehidupanmu. Oh ya, jangan begitu. Dukung, support. Amin. Kita harus mengerti bahwa konsep firman Tuhan dalam hidup kita harus pahami. Nih ada 4 konsep yang kita harus pahami. Konsep utama mengenai firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman Tuhan adalah awal yang bisa menciptakan saya. Kedua, firman Tuhan adalah bahan utama kehidupan agar saya mengalami mujizat-mujizat. Ketiga, saya dan firman Tuhan adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Keempat, tanpa firman Tuhan saya tidak akan bisa hidup dengan baik di dunia nyata ini. Amin. Saudara tercipta karena firman Tuhan. Oleh karena itu saudara butuh firman.
Supaya apa? Supaya karya-karya Tuhan selanjutnya bergerak, tercipta dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara mesti paham bahwa Tuhan ini sengaja ciptakan saudara dan kasih tahu saudara, kamu ini dulu tercipta karena firman. Itu modal yang aku kasih. Namun setelah engkau mengerti firman Tuhan, engkau bisa menciptakan juga melalui firman yang aku sudah rilis di muka bumi ini. Amin. Nah sekarang bagaimana membawa posisi firman kembali itu bisa tertinggi dalam kehidupan kita. Kita lihat sama-sama, ini kita dengar, tapi belum semua kita lakukan. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah rute yang pertama adalah baca, dengar, dan lihat isi firman. Saudara yang datang di khotbah gereja, datang ibadah ini, saudara mesti fokus menerima isi firman Tuhan. Jangan saudara nggak fokus. Dalam pujian penyembahan saudara nggak fokus, firman Tuhan saudara nggak fokus. Mending saudara di rumah dah. Saudara tercipta karena firman Tuhan. Saudara harus dengerin firman Tuhan, baca firman Tuhan, lihat firman Tuhan, benar-benar isi firman. Pelayan kerajaan sorga, yang pelayan mesti fokus, apalagi guru-guru sekolah minggu. Ya, ini guru, gembala. Kalau ibadah kedua nggak bisa karena ngajar, ibadah satu serap firman Tuhan. Nafasmu itu dari firman Tuhan. Jadi mesti sadar diri, harus terima firman Tuhan benar-benar. Amin. Keberhasilanmu itu atas dasar firman Tuhan yang kau terima. Yang pertama rutenya adalah baca, dengar, lihat. Jangan minta rute nomor 2 atau 3 kalau kita nggak sering baca, dengar, dan lihat. Amin. Ibrani 8 ayat yang ke-10 mengatakan, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara, ayat ini mengatakan bahwa Tuhan itu menyediakan akal budi dan hati wadah. Tuhan tidak bisa, artinya ini Tuhan tidak bisa langsung ngasih ke saudara, masukin ke kepala saudara, masukin ke hati saudara. Tetapi kita yang harus dilatih, harus membaca, mendengar, dan melihat firman Tuhan dan masukkan dalam pikiran kita, masukkan dalam hati kita. Amin. Kalau kita robot, Tuhan yang taruh itu dalam kepala kita. Karena kita manusia memiliki kehendak bebas, Tuhan suruh kita baca, dengar, dan lihat. Amin. Amin. Pelayan kerajaan sorga, kita harus punya firman Tuhan, baca firman Tuhan. Amin. Saudara lebih tertarik yang mana? Sekarang udah zamannya beda, zaman Android. Dulu zaman saya masih dapat ya firman Tuhan sampai harus baca buku ini. Sampai saya ganti 2 Alkitab, udah stabiloin semua sampai sini. Ganti lagi, atau Alkitabnya kemana itu? Legend itu. Sekarang masih rapi. Karena bukannya di Android. Saudara lebih tertarik mana? Berita firman Tuhan atau berita yang lain? Di Android saudara. Itu posisi saudara. Lebih senang drakor, dracin, atau yang belanja online itu ada diskon Ramadan atau gratis ongkir. Saudara lebih tarik itu dibanding saudara lihat firman Tuhan yang menciptakan sebuah produk yang nyata di depanmu pada waktunya. Amin. Menciptakan kangtau lebih besar dari apa yang kau pikirkan. Kita harus gantikan posisi-posisi di atas, turun bawah. Taruh firman Tuhan di atas. Saat lihat Android, lagu rohani. Saat lihat Android, lihatnya firman Tuhan. Saat lihat Android, dengerin khotbah. Baca, dengar, dan lihat. Ini harus kita lakukan. Rute pertama untuk kita bisa menaikkan posisi kita firman Tuhan. Kalau sudah menaikkan posisi kita sama firman Tuhan, maka otomatis kuasa mencipta,
kuasa Tuhan itu bergerak di dalam diri kita. Amin. Saat kau berkata, hai suami, aku berkati engkau di dalam nama Yesus. Hai istri, aku berkati di dalam nama Yesus. Anak-anakku, aku berkati di dalam nama Yesus. Hai pekerjaanku, aku berkati. Customer demi customer Tuhan datangkan. Pengusaha-pengusaha Tuhan datangkan klien-klien lebih banyak lagi. Aku punya firman yang aku rilis. Amin. Yang kedua, renungkan, yakini, dan perkatakan. Ini adalah standar. Renungkan, yakini, dan perkatakan. Jangan bilang kita mau renungkan, yakini, tapi kita nggak baca, dengar, lihat. Kita harus baca, dengar, lihat, baru bisa renungkan, yakini, perkatakan. Standar ukuran firman Tuhan bukan baca, dengar, lihat. Itu rute yang pertama. Tetapi rute yang kedua adalah Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8, demikian firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat memperkatakan kitab Taurat ini, ya. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Udah jelas. Janganlah engkau lupa memperkatakan pakai apa saudara? Pakai lidah, pakai mulut, perkatakan firman Tuhan. Maka setiap hari ya, siang dan malam, kalau saya gabungkan, setiap hari perkatakan firman Tuhan di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis usaha kita, maka akan ada jaminan keberhasilan dan keberuntungan. Dan keberhasilan keberuntungan itu ditujukan untuk saudara yang menikmati. Seperti itu. Dan kami sekeluarga menjadi eksperimen. Kita harus perkatakan firman Tuhan. Kita nggak mikirnya seberapa besar, tetapi kita percaya kalau berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, kesusahan tidak pernah mengikuti. Lakukan itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha. Firman Tuhan nggak pernah bohong. Ini sudah teruji, sudah ribuan tahun. Nabi-nabi, rasul-rasul sudah membuktikan bahwa firman Tuhan itu hidup, kuat, tajam, dan terpercaya. Amin. Saudara lebih percaya mana? Apa kata orang, apa kata firman Tuhan? Lebih percaya mana orang yang punya jabatan, yang saudara, dekingan saudara, atau percaya firman Tuhan? Firman Tuhan kita percaya. Orang-orang yang punya firman Tuhan, banyak hidup firman Tuhan, Tuhan akan bawa naik. Amin. Bahkan orang-orang di sekeliling yang punya jabatan tunduk sama orang yang punya firman Tuhan. Amin. Itu yang terjadi di perjanjian lama dan terjadi sampai saat ini. Amin. Luar biasa. Warga kerajaan sorga. Yang ketiga, hidupilah dalam setiap aktivitas keseharian atas dasar firman Tuhan yang sudah dibaca dan diyakini. Amin. Satu ayat aja, Roma 6 ayat 13. Saudara tidak akan pernah bisa menghidupi firman Tuhan kalau saudara belum lakukan BDL, baca, dengar, dan lihat. Baru saudara lakukan yang kedua, renungkan, yakini, dan perkatakan. RIP. Baru saudara bisa hidup setiap hari atas dasar firman Tuhan yang saudara sudah baca, dengar, lihat, yang saudara renungkan, yakini, dan perkatakan. Saudara akan mudah melakukan firman Tuhan kalau saudara lakukan 1 dan 2. Selama ini masalah saudara sulit melakukan hidup setiap hari dalam keluarga, dalam pekerjaan, kalau saudara mengabaikan ini. Amin. Padahal firman Tuhan yang menciptakan saudara. Padahal saudara tercipta karena firman Tuhan. Amin. Dan berkat-berkat saudara, keberhasilan saudara sebenarnya karena firman Tuhan. Amin. Saudara siap ditransfer berkat apa saja. Amin. Kesehatan, keuangan, keluarga bahagia, pelayanan karir, untuk semuanya membangun kerajaan Tuhan. Amin. Saudara mau siap transfer berkat-berkat dari sorga? Semuanya akan diberikan asal saudara bisa memposisikan firman Tuhan di atas segalanya. Amin. Setiap area kehidupan temukan firman Tuhan berkenaan dengan subjek tersebut.
dalam pekerjaan, dalam keluarga, dimanapun. Dan percayai dan lakukan sampai kita melihat berkat yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Amin. Banyak kesaksian-kesaksian yang saya alami dan Bapak di sini juga tim gembala yang mengalami karena hidup atas dasar firman Tuhan setiap hari. Baca, dengar, lihat, lalu renungkan, yakini, perkatakan, sudah. Otomatis pas ada masalah karena terbiasa baca, dengar, lihat, sudah terbiasa merenungkan, meyakini dan memperkatakan setiap hari, otomatis pas ada masalah ingat apa yang dibaca, ingat apa yang diyakini dan diperkatakan. Masalah boleh lewat, tetapi ada masanya Allah bekerja memberikan kemenangan di tengah masalah yang kita hadapi. Amin. Saudara percaya nggak sini bahwa firman Tuhan yang saudara baca, dengar, lihat, yang saudara yakini dan perkatakan maka bisa menghasilkan berkat? Percaya nggak saudara? Kalau nggak percaya saudara keterlaluan. Saudara bisa jadi karena berfirmanlah Allah jadikan semua. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Karena firman Tuhan. Amin. Oleh karena itu, sebenarnya banyak harapan manusia yang belum terlihat. Saudara bisa sebutkan apa saja? Suami, mau cari suami, cari istri, perlu anak, perlu pekerjaan, perlu usaha, perlu rumah, perlu kendaraan. Saudara, itu harapan tersebut dapat terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Kita belum lihat. Ini yang disebut iman. Amin. Iman itu timbul dari pendengaran akan. Saudara perkatakan firman Tuhan di dalam keluarga, pekerjaan, usaha apapun, itu yang tidak kelihatan yang saudara perkatakan akan menjadi kelihatan. Saudara percaya? Kalau saudara nggak percaya, saudara bisa terjadi seperti ini karena firman loh. Saudara mesti latihan seperti yang Tuhan pernah lakukan. Kita DNA-nya Tuhan ada dalam diri kita. Firman Tuhan itu harus sama. Kita harus dapetin warisan seperti itu. Yang Tuhan lakukan kita bisa lakukan karena kita punya DNA Tuhan. Tuhan bisa mencipta karena firman, kita bisa punya firman untuk mencipta. Amin. Wah, luar biasa. Melalui kuasa firman yang menjadikan segala sesuatu. Supaya saudara nggak pusing. Gimana yang mentok? Perkatakan firman. Pada waktunya pasti Tuhan berikan. Bukan waktunya kita, waktunya Tuhan. Karena kalau kita maksa waktunya kita, Tuhan kasih, saudara nggak ngerti untuk apa ini berkatnya. Aduh, ntar ada masalah bingung. Tapi kalau tepat waktu Tuhan, saudara masih ingat bahwa Ulangan 8 ayat 18 bahwa Tuhan itu memberikan kekayaan atau kekuatan. Tuhan itu memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kalau kita udah kuat, punya kualitas, dapat kekayaan berkat sebanyak apapun, kita tetap tahu apa yang harus kita lakukan. Kita punya hikmat Tuhan, punya kualitas. Amin. Nah, kesimpulannya, kita menerima berkat yang terbaik yang disediakan oleh Bapa menjadi nyata dalam hidup kita melalui Kristus atau melalui firman yang menjadi daging. Oleh karena itu firman Tuhan itu harus menjadi daging dalam diri kita. Amin. Kita harus latihan. Cara berpikir kita, cara perasaan kita, cara berkata-kata kita harus menjadi daging. Caranya gimana? Buat firman Tuhan ini terbiasa dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan kita baca, dengar, lakukan, baca, dengar, lihat, apalagi renungkan, yakini, perkatakan, maka otomatis budaya kerajaan sorga, cara hidup ke kerajaan sorga, sistem kerja kerajaan sorga, hukum-hukum kerajaan sorga terbiasa kita lakukan. Amin. Seperti saudara dalam keluarga sudah dibiasakan oleh orang tua, makan ini, dibikinin jus. Saudara mau gak mau makan, terbiasa. Amin. Dikasih nasi, terbiasa saudara. Tiba-tiba saudara cuma lauk doang, saudara akan nanya, "Mah, nasinya mana, Mah?" Begitu kan? Seharusnya sebagai orang rohani seperti itu.
Tuhan sudah kasih firman Tuhan dari perjanjian lama, perjanjian baru. Udah ada contohnya. Harusnya hari ini kalau nggak ada firman nggak enak nih. Saudara ngerasain seperti itu nggak? Rasa itu. Kalau gua nggak baca firman Tuhan hari ini nggak enak loh. Itu saudara keren. Amin. Bilang sama sebelahnya. Senggol aja. Senggol. Udah tahu udah nggak usah ngomongin. Ngerasa. Kita butuh firman Tuhan setiap hari. Amin. Jangan sok-sokan hidup tanpa firman Tuhan. Kita aja tercipta karena berfirmanlah Allah. Miliki firman Tuhan setiap hari. Amin. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Amin. Belum terlambat. Hari ini miliki firman, besok miliki firman. Perkatakan ya. Saya setiap hari, saya kerja juga ngantor. Saya setiap hari perkatakan firman Tuhan. Saya bilang, Tuhan aku perkatakan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Contohnya begini saudara. Saudara tahu Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Itu yang saudara baca, yang saudara lihat. Yang saudara yakini, yang kedua, yakini, renungkan, dan perkatakan, Tuhan, renungkan, aku percaya Engkau adalah gembalaku. Sesuai firman-Mu, aku tidak akan pernah kekurangan. Itu yang kita yakini. Aku percaya. Dan aku perkatakan itu, Engkau gembala atas keluargaku, Engkau gembala atas kehidupanku. Dan aku ambil firman Tuhan, dan aku perkatakan. Terjadi. Saat saudara baca, lihat, dengar, dan renungkan, yakini, perkatakan, itu yang cuman tulisan ini menjadi hidup di dalam keluarga kita, aktivitas kita. Itu simpel. Saudara harus lakukan ini. Karena hidup kita, tubuh, jiwa, roh. Ada kehidupan rohani yang diyakini di dalam pikiran, perasaan, keinginan kita disatukan, kita perkatakan. Itu menjadi menjadi kuasa. Ada kuasanya di dalam perkataan itu. Amin. Warga kerajaan sorga. So, apa pesan Tuhan yang kita terima saat ini bisa dimengerti? Apakah pesan Tuhan yang kita terima sudah bisa dimengerti? Serius ya, saudara tercipta karena dan saudara harus butuh setiap. Bagaimana bisa menaikkan posisi firman Tuhan dalam hidup saudara? Yang pertama, baca, dengar, lihat setiap hari. Amin. Yang kedua, renungkan, yakini, perkatakan. Baru hidupi firman Tuhan dalam pagi-pagi bangun firman Tuhan. Mau kantor, firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan ada berubah.